absen semua ya kira-kira ya, ini 45, di situ juga 45 ya. Nah, nanti mungkin bisa dicek lagi gitu, atau mungkin yang belum absen mungkin nanti bisa biar chat atau apa gitu. Oke, saya akan stop share absen QR code-nya. Nah, kemudian saya akan share materi hari ini ya. Ya, materi ini itu terapan dari integral tertentu ya, aplikasi dari integral tertentu ya. Nah, di sini integral rangkap ya. Jadi nanti untuk aplikasinya mungkin nggak semua sistem koordinat kita bicarakan ya. Di aplikasi integral tertentu gitu ya. Yang pertama itu kemarin yaitu untuk menghitung luas ya. Nah, di sini saya mungkin konsentrasinya itu adalah di koordinat kartesius saja ya. Ini semua nanti koordinat kartesius ya. Ya, koordinat kartesius. Dan saya lanjutkan yaitu volume benda putar ya. Nah, sekarang kita coba yaitu untuk volume benda putar. Nah, di sini itu ada caranya, itu ada dua ya, yaitu cara cakram dan cara kulit tabung ya. Nah, namun yang ini untuk koordinat kutub ini kita tidak bicarakan ya, tapi itu bisa gitu ya, dengan rumus mungkin yang berbeda ya. Nah, ini cara cakram ya, atau disk gitu ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ya, disk method gitu ya. Jadi di sini fungsinya itu harus non negatif ya, dan terintegral pada interval AB. Kemudian daerah D ini dibatasi oleh kurva, yaitu Y sama dengan Fx ya. Kemudian sumbu X ya. Garis X sama dengan A dan garis B ini ya. Kalau saya gambar mungkin di sini ya. Ini daerahnya ini ya. Nah, ini kemudian kita putar ya. Kita putar terhadap sumbu X ya. Maka akan kita peroleh volume benda putarnya. Nah, kalau gambar itu kira-kira kayak apa ya kalau diputar gambarnya ya. Tadi katakanlah ini ya, kayak gini ya. Nah, ini sumbu X ya. Kalau diputarkan tentunya di sini simetris gini ya. Nah, ini mungkin ya gambarnya kayak gini ya. Kalau diputar ya. Nah, ini kita ingin mengetahui volume benda putar ini ya. Nah, ini bagaimana caranya ya. Oke, yaitu caranya ini menggunakan definisi integral ya. Nah, langkah-langkahnya ya kita partisi ya. Jadi definisi integral tertentu itu sangat penting ya. Karena di sini kita dengan menggunakan definisi integral tertentu ya, maka kita bisa membuat aplikasinya ya. Untuk
menentukan rumus-rumus ya, misalkan kemarin untuk hitung luas, nah sekarang volume benda putar ya. Jadi kita partisi dulu ya, A sama B ya. Maka di sini untuk partisi ini akan kita ke I ya. Ke I itu kita peroleh yaitu suatu cakram ya. Ya, cakramnya ini bentuknya kayak gini atau disk gitu ya. Nah, ini lebarnya adalah delta X ya. Dan di sini ya, cakram itu kan kayak silinder ya bentuknya ya. Nah, silinder kan rumusnya kan kalau ini adalah ini kalau delta X kemudian ini Fx ya, berarti kan rumusnya pi Fx kuadrat gitu ya. Nah, ini ada Fxi gitu ya. Kalikan tebalnya adalah delta X-nya. Atau kita bisa tuliskan seperti ini ya. Kemudian volume benda putar dapat ditekati yaitu jumlah dari cakram-cakram tadi ya. Cakram-cakram itu kita jumlahkan ya. Yaitu ini ya, jumlahnya misalnya dari I sampai N ya. Nah, kalau volume benda putar berarti di sini N-nya itu adalah apa? Menuju taingga atau partisi B-nya itu menuju 0 gitu ya. Partisi B-nya menuju 0 otomatis ya. Di sini hanya menuju taingga gitu ya. Dari S partisi B V F X kuadrat yaitu kita ini aja ya sigma ya. Sigma terkait dengan integral ya. P tetap gitu ya. Fx itu dengan Fx juga, delta X itu menjadi dx-nya. Nah, maka volumenya itu ya benda putarannya itu rumusnya adalah seperti ini. Ya, ini adalah aplikasi dari integral tertentu yaitu untuk menghitung volume benda putar ya. Oke, nah itu rumusnya itu tadi yang penting ya. Nah, kemudian kalau diputar terhadap sumbu Y bagaimana ya? Nah, kalau cara cakram ya kita partisinya ini ya variabel Y ya. Ini dari C sampai D, ini kalau kita putar kan membentuk cakram juga ini ya. Nah, cakramnya mungkin bentuknya seperti apa ya? Susah tentunya. Nah, mungkin gini ya. Nah ini rumusnya itu dengan analogi ya. Sama seperti yang tadi ya. Maka kita peroleh rumusnya adalah seperti ini ya. BY kuadrat dx ya. Jadi kalau Anda melihat partisinya aja sebenarnya bisa ya. Jadi di sini kan apa namanya cakramnya itu kan rumusnya katakanlah ini adalah delta V ya. Nah, delta V gitu ya. Delta V-nya itu kan rumusnya adalah di sini kan di sini adalah X-nya. Kemudian tebalnya V di sini tebalnya itu apa? Jari-jarinya itu adalah X, Vx kuadrat ya, kalikan delta X-nya. Nah, kalau dari sini kita bisa jumlah-jumlahan itu tadi, maka V-nya itu ya kita integralkan aja ya, delta Y, maaf ini ya, delta Y. Ini B-nya bisa ditaruh keluar, yaitu yang dipartisi dari C sampai D gitu ya. Nah, ini adalah X kuadrat atau X kuadratnya itu kan rumusnya X-nya di sini harus kita buat sama dengan FY ya. Jadi di sini adalah FY DJ gitu ya, sama itu ya. Jadi dengan melihat partisinya kita bisa menentukan rumusnya di situ ya. Oke. Nah, kemudian kalau dibatasi dua fungsi bagaimana gitu ya. Jadi kalau Anda punya fungsi f dan g terintegral pada AB, nah dengan sifat di sini ini ya harus punya sifatnya ini ya selalu di bawahnya ya. Atau daerah ini kita putar ya. Kalau diputar nanti akan terlihat suatu benda putar yang berlubang ya. Yang lubangnya itu ditentukan oleh fungsi f ini ya. Nah, kemudian diputar, maka rumusnya akan menjadi seperti ini ya, dengan cara yang sama tadi ya. Yaitu B, yaitu kan di sini kayak ini ya. Kalau diputar ya, kayak bendanya itu nanti kan kayak gini ya. Nah, ini kan berlubang. Katakanlah di sini tebalnya itu apa? Delta X gitu ya ini. Tebalnya ini adalah delta X, tebalnya. Nah, ini yang di dalam itu adalah di sini Y1 atau di sini panjangnya Fx ya. Kemudian di sini apa? Gx ya. Jadi ada dua silinder kita kurangkan ya atau kita peroleh rumusnya adalah seperti ini. Oke.
Nah, itu tipe-tipenya ya. Ya, kita akan coba ya, tentukan volume benda ya yang terjadi jika daerah yang berada di bawah kurva Y sama dengan akar X dan di atas sumbu X dari X sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 4 ya, diputar sekeliling sumbu X ya. Nah, ini gimana ya gambarnya kita. Jadi kalau menghitung volume, menghitung luas ya, itu Anda harus tahu geometrinya atau gambarnya ya. Mungkin di sini makanya dikasih nama geometri analitik itu karena ini ya, melibatkan geometri ya, benda-benda yang kita akan hitung ya. Di sini menggunakan yaitu gambar ya. Oke, jadi di sini volumenya yaitu VOX-nya itu ya. Maka di sini VOX-nya pakai rumus itu adalah integral yaitu V dari AB itu tadi ya, Y kuadrat dx. Nah, di sini akan menjadi yaitu V dari 0 sampai 4. Nah, kalau Y sama dengan E kuadrat berarti Y kuadratnya adalah X ya. Nah, di sini dx-nya. Nah, ini tentunya mudah, dihitung adalah setengah X pangkat 2 ya, batasnya dari 0 sampai 4 ya. Hasilnya adalah 8 ya. Oke. Kemudian ya kita lanjutkan. Ya, ini kira-kira cukup jelas ya. Oke, cukup jelas. Saya coba lihat contoh yang lain di buku juga ya. Volume benda putar. Y akar X. Mana tadi? Kok enggak ada? Ya, kita lanjut ya. Maaf, ini 8 apa ya? Ada yang ketinggal ternyata ya. Halo? Nah, ini P-nya ketinggal ya ini. Nah, ini P-nya ketinggal. 8 P. Ya, betul P-nya. Ya, ini 8 P harusnya. Nah, ini harusnya 8 P. Terima kasih ya. Oke, saya akan lanjutkan contoh kedua ya. Nah, ini mungkin bisa dicoba ya. Tentukan volume benda putar yang terjadi di daerah ya kuadran 1 berada di bawah garis Y sama dengan 2 dan di atas kurva Y sama dengan akar X ya, diputar sekeliling sumbu Y gitu ya. Nah, ini gimana ini ya? Oke. Jadi di sini ya rumusnya ini tadi ya. Ini kan diputar terhadap sumbu Y yaitu VOY itu integral V di sini rumusnya tadi adalah CD ya. Kemudian E kuadrat di sini DY ya. Nah, kemudian di sini Y sama dengan apa? Akar X ini kita bisa tuliskan X sama dengan Y kuadrat ya. Dengan demikian kita akan peroleh ya. Nah, integralnya dari berapa itu ya? Yaitu dari 2 sampai 0 di sini ya. Nah, berarti 0 sampai 2 di sini ya. Y-nya berjalan ya, Y dari 0 sampai 2 gitu ya. Karena di Y gitu ya, berarti E kuadrat itu adalah sama dengan Y pangkat 4 ya. Kemudian di sini di Y, ini P-nya lupa lagi ya. P kalikan, di sini kita hitung integralnya itu 1/5 Y pangkat 5 ya. Nah, di sini batasnya dari 0 sampai 2 ya. Nah, maka dengan mudah ya, karena di sini ada 0 ya, rumusnya adalah apa? P 32/5 ya. 32/5, 32 pi per 5 gitu ya.
Nah, ini yang contoh. Ya, silakan dicek ya. Kalau sudah kita ambil contoh ini ya, yang mungkin ini sering Anda jumpai gitu ya. Jadi tentukan volume benda putar yang terjadi di daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 4 min X kuadrat. Itu adalah setengah lingkaran ya, dan sumbu X ya, diputar keliling sumbu X ya. Jadi ini kalau kita putar ya, maka akan diperoleh ya sumbu X, maka diperoleh yaitu suatu bola, yaitu dengan jari-jari 2 ya. Nah, bola dengan jari-jari 2 berapa rumusnya ya? Rumusnya apa ya? 4 saya lupain. D4/3 PR pangkat 3 ya. Nah, rumusnya seperti ini kalian kan. Nah, kalau dimasukkan jari-jarinya 2 berarti 4/3 pi kali berapa ini ya? 2/3 ya. Hasilnya adalah 32 pi/3 ya. Nah, ini coba kita cek dengan rumus yang kita miliki tadi ya. Kita coba cek ya. Nah, ini diputar terhadap sumbu X ya, boleh aja Anda langsung integral gini ya. Maka di sini VOX-nya itu adalah integral ya. Pi di situ ya, min 2 sampai 2 ya. Kalau 0 sampai 2 juga boleh 2 kalinya gitu ya. Mungkin untuk lebih memudahkan perhitungan ya. Apa ini? Yaitu pi Y kuadrat ya. Kemudian kita kalikan dx-nya, pi Y kuadrat dx ya maksud saya. Oke, di sini akan menjadi V ya. Min 2 sampai 2, Y kuadratnya itu tadi adalah akar, itu tadi akan menjadi 4 min X kuadratnya, dx ya. Nah, ini integralnya masih mudah ya. Maka kita perlu di sini P, kita integralin ya, yaitu 4X ya dikurangi 1/3 X pangkat 3, batasnya dari min 2 sampai 2 ya. Nah, kita selesaikan yaitu Pi. Nah, di sini 8 ya. Dikurangi apa ini 2 ya. Yaitu 8/3 ya. Nah, 8/3. Kemudian dikurangi lagi dengan di sini adalah min 2 ya, min 8 di sini ya. Kemudian min 2 menjadi plus di sini ya. Nah, 8/3 ya. Oke. Maka kita peroleh di sini ya. Kalau ya terserah Anda ngitungnya ya. Kalau saya 8 kurangi 8 mungkin 16 di sini ya. Kemudian di sini 8/3 kali 2 kali yaitu 16/3 ya. Atau mungkin kita bisa apa namanya yaitu sederhanakan yaitu menjadi P ya ini 16, ini 3 kali 16 yaitu 48 ya. Nah, ini akan menjadi yaitu 32 ya, 32 pi/3 ya, sama ya. Nah, jadi sama ketika dihitung ini ya. Nah, ini yaitu dengan rumus yang mungkin Anda kenal yaitu rumus apa? Bola ya. Nah, ini contoh berikutnya adalah fungsi parameter walaupun dalam koordinat kartesius ya. Namun tidak saya ini ya bicarakan ya. Karena dia tidak eksplisit ya. Oke, tidak eksplisit. Kalau mau dihitung juga bisa di sini ya. Ini fungsinya adalah fungsi parameter ya. Nah, udah diajarkan belum ya? Nah, ini kalau rumusnya sama yaitu integral yaitu VOX ya. Itu dari berapa ini? X-nya itu dari 0. Nah, kalau tetanya dari 2pi berarti X-nya 0 ya. Sin 0 adalah 0 ya. 0 kurangi 0 berarti dari 0 ya. Kemudian X-nya kalau V, 2V ya. Berarti 2pi 0 juga ya. Berarti ini sampai 2pi. Nah, ini rumusnya yaitu Pi Y kuadrat dx ya. Namun bedanya di sini adalah ini ya. Y-nya kan dalam fungsi theta ya. Nah, dx-nya itu nanti akan menjadi ini ya, berubah juga ya. Nah, ini dengan demikian ini kalau dihitung ya ini tidak saya
selesaikan, tapi D-nya saja rumusnya masih sama, tapi di situ ada substitusi ya, di bawah ke theta ya. Itu akan menjadi B dari 0 theta. Sekarang kan tadi X, sekarang menjadi theta yaitu 2B. Y kuadrat itu adalah A kalikan 1 min cos theta ya, di kuadrat X-nya. Kemudian di sini dx-nya berapa ya? Dx-nya itu adalah di sini A ya, turunannya itu ya. Nah, di sini dx-nya itu adalah A1 min cos theta d theta ya. Yaitu 1 min cos theta d theta ya. Nah, ini integralnya, tapi nggak saya selesaikan, ya idenya aja. Ya, walaupun sama-sama dalam koordinat kartesiusnya. Nah, berikutnya untuk menghitung volume benda putar, kita bisa pakai cara kulit tabung ya. Jadi di sini katakanlah tabungnya itu ya, bentuknya kita lihat di sini ya. Ini kulit tabung itu yang dimaksud ini ya. Nah, ini ada kulitnya gitu ya. Nah, yang dalamnya itu adalah ini ya. Ini tebalnya, ini ada 2 jari-jari yaitu R2 kurangi R1 ya. Yaitu jari tabungnya itu ya R2 kurangi 1 ya. Nah, di sini volumenya itu adalah kita bisa lihat ya, kulit tabung ini 2V R ya. Dikalikan tebalnya kalikan H ya. 2VR di sini ya, ini kira-kiranya ya. 2VR itu kan berarti ini ya, ini kalau di apa itu namanya, ini kayak kelilingnya gitu ya. Nah, kelilingnya itu adalah 2VR. 2VR. Kemudian ini tingginya itu adalah H ya, berarti 2VRH itu ya. Kulit tabungnya itu adalah 2VRH ya. Nah, ini karena kalau diiris kan akan membentuk segi 4 gitu ya. Jadi kulit tabung itu kalau kita iris menjadi segi 4 yaitu dengan panjangnya 2VR, tingginya katakanlah H gitu kan. Oke. Kemudian di sini punya tebalnya itu adalah di sini adalah delta R. Maka kita punya rumusnya itu adalah ini. Oke, ini kita pakai ya. Itu tadi ya. Sebagai contoh ini ya. Saya punya area ini ya. Kemudian ini kita lihat partisinya, ya, delta X ini ya. Ini kita putar ya, maka akan membentuk kulit tabung itu tadi ya. Nah, ini kita bagi-bagi jadi kumpulan kulit-kulit tabung gitu ya. Jadi volume benda putar dikeliling sekeliling ya, ini dikeliling. Ini mungkin sekeliling mungkin ya. Sumbu Y ya. Diberikan fungsinya non negatif gitu ya. Kemudian terintegral pada AB juga. Daerahnya itu dibatasi oleh Y sama dengan Fx ya. Kemudian dan sumbu X sama dengan A, X sama dengan B ya. Ini kalau kita gambar ya, daerahnya itu ini ya. Yang kita putar ini ya. Nah, ini kita putar terhadap sumbu Y ya. Nah, nanti akan membentuk suatu benda ya mungkin ya. Nah, bendanya itu kita hitung volumenya gitu ya. Oke. Nah, ini partisinya ini ya, sama ya. Volume kulit tabung ke I kayak tadi ya, 2VXI ya. Ini jari-jarinya adalah apa? XI gitu ya. Kemudian di sini tingginya itu adalah Y ya, atau FXI ya. Delta IX ya, ini adalah kulit tabung itu tadi adalah 2VXI kalikan tingginya yaitu FXI ya. Nah, ini ya. Nah, ini ketika kita kalikan tebalnya, ya tebalnya itu tadi adalah delta XI ya. Oke, kemudian dengan demikian volume benda putar dapat ditekati, yaitu jumlah dari kulit-kulit tabung tadi ya. Yaitu sigma I berjalan, ya ini jumlahnya sampai N, katakanlah tabungnya. Ya. Nah, kemudian di sini kalau N-nya itu menuju tangga atau partisi P-nya itu menuju 0, ya. Jadi nom dari partisi P itu adalah menuju 0.
Jadi delta X-nya itu mendekati 0. Ya. Maka ini pakai definisi integral, sigma itu jadi integral ya, sum itu sigma sum, S kayak S itu mungkin sum gitu ya. Kemudian di sini ada 2pi, ini 2pi ya. Kemudian ada X, ini Fx, delta X, di sini dx-nya. Atau rumusnya adalah ini. Nah ini adalah cara kulit tabung ya. Oke. Nah ini saya akan berikan contohnya ya. Tentukan yaitu volume benda putar yang terjadi jika daerah yang berada di bawah kurva Y sama dengan akar X, di atas sumbu X, X sama dengan 0, X sama dengan 4 ya, diputar sekeliling sumbu Y. Ya. Nah, ini gambarnya mungkin kayak wajan ya, tapi tebal dia ya, karena di bawahnya itu nggak tipis gitu ya. Nah ini kayak mungkin tabung kita kerok gitu juga boleh gitu. Nah ini gimana ya? Ini diputar terhadap sumbu Y, maka ini akan membentuk ini tadi ya. Nah, membentuk apa? Kulit tabung ya. Maka di sini VOY-nya itu integral ya. Dari berapa ini? Dari 0 sampai 4 ya. Dari 0 sampai 4, ini 2pi, rumusnya adalah XY, di sini adalah DX ya. Nah, dengan demikian akan menjadi hasilnya adalah 2pi integral 0 sampai 4, X, Y-nya tadi adalah akar X. Kemudian DX ya. Atau kita bisa tuliskan mungkin di bawahnya yaitu 2pi integral 0 sampai 4 X pangkat 3/2 dx ya. Nah ini enak gini ya, yaitu 2pi kalikan berapa ini? 2/5 ya, X pangkat 5/2 ya. Apa? Dari 0 sampai 4 ya. Oke, coba kita hitung hasilnya akan menjadi berapa ini? Yaitu 2pi 2/5, nolnya udah nggak bisa diperhatikan ya. Tinggal X angkat 4 pangkat 5/2 ya. Mudahnya yaitu 5/2 itu berarti 4-nya diakar dulu ya. 4 diakar menjadi 2 ya, 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 itu adalah 32, kali 4 itu adalah 128 pi ya per 5. Nah ini ya kira-kira. Coba saya nah, sekarang kulit tabung. Lagi daerah diputar dengan cara kulit tabung. Oh ini tadi contoh 2 ya. Nah ini kalau diputar ini ya daerahnya itu ini ya diputar sekeliling sumbu X ya. Sekeliling sumbu X ya itu rumusnya apa? Ternyata ini ya sama aja ya 2pi CD XY DY ya. Ini cuma partisinya adalah D ya. Contohnya ya karena pada dasarnya tinggal nuker aja ya, nuker aja ya. Kalau tadi itu adalah VOY ya, itu sama dengan 2pi XY DX ya. Ini kalau kita tukar yaitu menjadi VOX ya, berarti 2pi X ditukar menjadi Y. Y ditukar menjadi X. DX ditukar menjadi DY. Ya, maka kita peroleh seperti ini ya. Nah, bisa juga ya. Nah, ditukar gitu ya. Sumbu X, sumbu Y, variabelnya tinggal ganti aja di situ. Oke, dengan demikian bagaimana ini contohnya ya. Contohnya kita ambil yang mudah juga gitu ya. Katakanlah di sini Y sama dengan akar X-nya. X-nya dari 0 sampai 4 ya. Nah, di sini daerahnya mana ya? Tentukan volume daerah yang di
kemudian dengan cara kulit tabung ya. Nah, ini mintanya caranya adalah kulit tabung ya. Tidak pakai apa itu ya. Cara cakram ya. Kalau cara cakram kemarin tadi ya, ini ya sama dengan akar X ya. Di sini kalau akar X berarti di sini Y-nya adalah 0 sama 2 ya. Nah, di situ kalau cara kulit tabung gimana ya? Apa itu buatnya? Nah, ya kulit tabung berarti kalau diputar, ya ini terhadap sumbu X ya kulitnya kayak gini ya. Nah, ini delta Y ya. Delta Y ya. Maka rumusnya apa di situ ya? Rumusnya itu kan kalau di situ adalah diputar terhadap sumbu X, VOX ya. Ini adalah 2V. Ya. Nah, ini Y-nya itu dari 0 sampai 2. Nah, ini berapa tadi? 4 ya. 4 di sini 0 berarti di sini adalah 4 dikurangi akar X ya. Akar X tapi kan yang dipartisi adalah Y ya. Kalau Y sama dengan akar X berarti di sini X-nya ya itu akan sama dengan Y kuadrat ya. 4 kurangi Y kuadrat ya. Nah, ini adalah DJ ya. Nah, ini kita lihat panjangnya ini ya. Panjangnya tabung itu kan berarti di situ adalah kalau ditulis delta P gitu ya. Bisa juga di sini panjangnya adalah 2pi diputar terhadap sumbu X ya. Berarti 2pi apa ini? Y ya. Nah, 2pi Y ya. Nah, 2pi Y ini maaf kurang Y. Kalikan di sini panjangnya itu adalah 4 dikurangi Y kuadrat tadi ya. Nah, seperti ini ya. Kita kalikan tebalnya adalah delta Y gitu kan. Atau rumusnya adalah seperti ini. Nanti kita cocoknya kan pakai cara cakram yang lebih mudah ya. Yang sudah kita kerjakan sebelumnya apakah sama atau enggak ya. Maka di sini akan menjadi 2pi 02 yaitu 4Y dikurangi Y pangkat 3 DJ ya. Maaf ya. Karena jadinya biar kulit itu ya. Partisinya makanya seperti ini. Oke, akan menjadi 2pi 4Y akan menjadi 2Y pangkat 2 ya. Dikurangi 1/4 Y pangkat 4 ya. Batasnya dari 0 sampai 2 ya. Nah, akan menjadi yaitu 2pi 2 pangkatin berapa ini ya? 8 ya. Oke. 8 kemudian dikurangi apa ini? Ya, Y pangkat 4 ya. Berarti 4 ya. Ya, seperti ini ya. Maka kita peroleh yaitu 8 kurangi 4 adalah 4, kalikan 2 yaitu 8pi ya. Nah, hasilnya 8pi ya. Nah, ini lebih sulit ya. Ketimbang pakai cara apa itu tadi sebelumnya ya cara cakramnya. Cara cakram ini sudah menjadikan contoh yang sebelumnya ya, contoh pertama ya. Yang ini ya. Nah, ini diputar ya terhadap sumbu X ya. Nah, ini hasilnya juga 8pi ya. Sama. Ya, ini adalah aplikasi dari integral yaitu untuk menghitung volume benda putar. Kita kenalkan yaitu dengan cara tabung dan cara kulit tabung yang untuk yang lainnya kita tidak berikan di sini ya. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk aplikasi berikutnya atau mungkin ada yang ditanyakan, silahkan sebelum kita lanjut ke aplikasi berikutnya. Ya, cukup jelas ya. Kalau gitu ya. Ya, tinggal soal-soalnya aja bisa dibuat susah gitu ya.
Nah, kemudian saya akan lanjutkan, yaitu aplikasi untuk mencari yaitu panjang busur dan luasan putar ya. Oke, ini oke, diambil dulu ini. Klik lagi berarti. Nah, ini pun nanti tidak saya berikan semuanya ya. Semuanya ya. Untuk apa? Rumus-rumusnya ya. Mungkin yang lebih mudah yaitu dalam koordinat apa? Kartesius ya. Nah, untuk kutub pun sebenarnya bisa juga ya. Nah, ini panjang busur. Ya. Di sini ya, diketahui ya, katakanlah saya punya busur di sini ya. Kita ingin mencari ini ya, apa namanya, panjang dari kurva ini ya. Panjang kurva ini itu bagaimana cara ngitungnya ya. Pakai integral gitu ya. Nah, di sini kita partisi ini ya, ini kita partisi katakanlah delta X, ini katakanlah delta S yaitu sebagai busurnya gitu ya. Sebagai partisinya kan langkah-langkahnya sama, yaitu kita partisi, kemudian panjang penggalan busur di sini kan panjang AB itu ya. Itu pakai ini kan, pakai Pitagoras ya. Panjang ini katakanlah AB, ini adalah delta apa? X ya. Nah, di sini kan ini berapa panjangnya ini ya? Apa namanya? Yaitu apa tadi? Bentar, ini AB ya. Ini delta X, kemudian di sini busurnya itu HXI dikurangi delta Y ya. Oke. Nah, enggak kelihatan ya. Enggak kelihatan. Supaya kelihatan gimana ini? Harus digambar lengkap kelihatannya ya. Nah, di sini titik-titik, ya ini di sini titik-titik. Ini kan ada kayak delta Y-nya. Ini berapa panjangnya ya? Delta Y itu tentunya ini katakanlah O, ini apa ya? Ini A, ini AB ya, ini katakanlah CD gitu ya. Berarti delta Y itu kan berarti CA ya. Delta Y C DB ya. DB dikurangi CA ya. DB-nya itu tidak lain kan di sini ini kan fungsinya itu XI, di sini XI min 1 ya. Itu adalah apa? XI dikurangi XI min 1 ya. Nah, di sini kita mandangnya fungsinya adalah sebagai fungsinya di sini adalah Y sama dengan X gitu ya. Oke. Nah, dengan demikian kita peroleh ya, kita peroleh bahwa apa namanya H ini tadi ya, ini XI delta X kuadrat ditambah apa H sin XI dan seterusnya. Nah, kemudian di sini pakai teorema nilai tengah ya, mungkin apa itu teorema nilai tengah itu ya? Itu ternyata adalah H sin delta XI ya. Jadi panjangnya itu tadi kita bisa lihat ya, itu adalah sigma gitu ya. I berjalan dari 1 sampai N, ini katakanlah akar, ini kan ada delta XI ya, delta X ini adalah delta IX gitu ya, dikuadratkan ya, ditambah ini yang ini pakai teorema nilai tengah, yaitu akan menjadi H asen ya, yaitu X apa I ya, delta IX ya. Namun ini semua dikuadratkan ya. Nah, ini bisa ditulis juga ini ya, akan menjadi sigma I berjalan 1 sampai N ya. Nah, ini delta X-nya saya keluarkan ya.
akan menjadi 1 plus dikeluarkan, yaitu di sini adalah H asen XY ya. Nah, ini kita kalikan apa? Ya, katakanlah Y-nya tadi kalau Y-nya sama dengan apa? HX ya. Maka di sini bisa tuliskan menjadi ini ya, delta IX ya. Nah, kemudian untuk panjang busurnya S itu adalah integral, itu katakanlah dari A sampai B, tinggal ganti aja ya. Sigma menjadi integral, akar tetap ini 1 plus, kalau HSN itu bisa tuliskan menjadi ini ya, DY DX ya. Berarti ini kan DY DX-nya itu kan sama dengan HSN X gitu kan. Nah, ini berarti bisa tuliskan DY DX delta X ya. Nah, rumusnya adalah kita bisa tuliskan seperti itu ya. Panjang busurnya. Nah, ini maaf kurang apa tadi? Kuadrat, ini juga kurang kuadratnya. Nah, kalau integral dalam akar itu kan mungkin susah, makanya biasanya soal-soalnya itu terbatas ya. Nah, mungkin ya Anda koleksinya itu mungkin tidak banyak ya untuk yang di sini karena di situ ada akarnya. Ya. Oke, ini adalah rumus dari panjang busur ya. Ya ini tadi, ya. Nah ini tadi yang kita turunkan itu ya. Integral dari AB 1 dx itu tadi ya. Pakai definisi integral apa itu tertentu ya yang menjadi ini ya. Nah kalau X sama dengan GY gimana rumusnya itu ya? Ya tinggal balik aja ya, tinggal balik menjadi dx. Tadi kan tinggal nuker X-nya menjadi Y, Y-nya menjadi X-nya. Ini kan X sama dengan GY ya. Ini fungsinya sekarang bergantung oleh Y. Jadi akan menjadi X-nya Y-nya yang tadi diganti dengan X, X-nya diganti Y. Ya. Akan menjadi rumusnya adalah seperti ini. Ya. Mudah juga. Ya. Oke. Nah, mungkin kalau orang teknik mungkin lebih mudah gini ya, mungkin bisa juga ya. Dari apa perumusannya itu mungkin bisa tuliskan gini ya. Nah ini kan katakanlah ini ada tadi apa dx ya. Ini katakanlah di sini ada delta S ya. Nah ini adalah sama dengan akar dari delta x kuadrat ditambah delta y kuadrat gitu kan. Maka di sini delta S-nya itu delta X-nya saya keluarkan akan menjadi 1 plus delta Y per delta X dikuadratkan delta X. Atau yang saya keluarkan adalah delta Y-nya. Ini delta Y, ini 1 plus delta Y-nya yang saya keluarkan berarti ini delta X dibagi delta Y dikuadratkannya. Nah, di sini S-nya, nah ini kalau yang atas bisa pakai diintegralin aja ya. Akar dari 1 plus dy dx dikuadratkan dx. Atau ya bisa juga integral yaitu 1 plus dx ya per dy ya, dikuadratkan dy gitu ya. Nah ini bisa juga ya pakai rumus Pitagoras tadi ya, delta S-nya itu adalah ini tadi ya, delta X, delta delta Y kuadratnya. Atau ini kalau pakai partisi secara matematisnya seperti itu ya. Nah di sini ya contohnya, tentukan panjang busur parabola Y sama dengan E kuadrat min 4 ya dari apa itu min 1,3 sampai apa itu, nah ini ya, dari ini sampai sini nih panjang busurnya berapa ya, 3,5 ya. Nah ini bagaimana ya? Oke, kira-kira apakah bisa itu yang jadi masalah itu adalah integralnya ya. Nah ini kalau yang partisinya terhadap sumbu X ya, berarti kan S-nya itu integral ya dari min 1 ya,
sampai berapa? 3 ya. Akar 1 ditambah DY dx ya. Nah, DY dx-nya itu berarti di sini adalah diturunkan terhadap X ya. Berarti akan menjadi 2X ya. Dikuadratkan dx-nya. Nah, atau Anda punya rumus ini ya. Mungkin ya seperti itu ya diantaranya. Nah, kemudian ini kita coba selesaikan ya. Yaitu integral dari min 1 3 akar apa tadi 1 ditambah 4x kuadrat dx ya. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya ya. Nah, di sini Anda harus pakai substitusi trigonometri yang kita ajarkan sebelum UTS itu ya. Nah, nanti substitusinya pakai apa ya? Nah, Anda ingat bahwa ini ya, apa itu? Sin kuadrat X plus cos kuadrat X ya, itu sama dengan 1 ya, dibalik ya. Kemudian lagi 1 plus tangen kuadrat X itu sama dengan sekan kuadrat X ya. Yang kita ingat adalah ini. Nah, kemudian kalau ini kita lihat, ini yang cocok itu adalah pakai tangan ya. Ya, pakai tangan. Oke. Nah, bisa nggak saya coba dihitung ya dengan ini. Ya, Pak, coba itu dihitung ya substitusinya. Ya. Nah, kalau di sini ternyata nggak dibicarakan ya. Nah, di situ Anda harus nyari ininya dulu ya. Oke, integral tak tentunya dulu kendalanya ya. Nah, di sini coba kita hitung integral tak tentunya dulu. Integral tak tentu dulu ya. Nah, nanti dikembalikan ya, karena di sini min 1 3 itu mungkin akan susah ya. Jadi Anda substitusi di sini X-nya ya. Itu apa ya? 2X itu sama dengan katakanlah di sini tangen T ya. Tangen T ya. Berarti X-nya itu adalah setengah tangen T ya. Maka dx-nya itu adalah setengah apa? Tangen turunannya adalah sekan kuadrat T. Tapi saya nggak yakin juga ini apakah panjang atau tidak ya. Oke, dengan demikian integralnya akan menjadi integral akar dari apa tadi? 2x-nya itu berarti 1 plus tangen kuadrat T ya. Nah, dikalikan dx-nya itu adalah setengah ya sekan kuadrat T dt ya. Nah, tangen itu tadi ya, 1 tangen kuadrat itu adalah sama dengan sekan ya. Berarti ini akan menjadi sekan juga ya. Ya, maka di situ akan menjadi apa namanya ini berarti betul ya. Setengahnya bisa keluar yaitu setengah ya. Sekan pangkat 3 ya. PDT. Nah, ini ngitung rumus sekan pangkat 3 dt. Nah, itu mungkin ya. Nah, mungkin salah satunya pakai apa ya? Reduksi gitu ya. Reduksi itu sekan itu ya saya langsung aja ya pakai formulanya reduksi. Saya nggak apa, saya langsung aja mudah-mudahan ada ya.
Nah, ini rumus sekan pangkat N. Nah, ini kalau dihitung ini ya akan menjadi setengah ya. Enggak sederhana di situ ternyata ya. Yaitu N-nya 3 ya. Berarti sekan 3 kurangi 2 kalikan T tangen T gitu ya. Kemudian dibagi apa itu 3 kurangi 1 yaitu 2 ya. Rumusnya ini ya, ditambah di sini 3 kurangi 2 adalah 1,5 ya. Yaitu sekan T dt ya. Nah, kemudian Anda harus ingat-ingat lagi di sini ya, yaitu setengah, di situ sekan T, tangen T per 2, ditambah di sini setengah ya. Ini rumusnya itu adalah setengah ln dari apa? Sekan T plus tangen T di sini ya, sekan T plus tangen T. Ya, panjang ya. Oke. Nah, kemudian dari situ kita bawa ya tadi permisalannya tadi ya. Permisalannya tadi kan di sini T. Kita lihat tangen T-nya tadi berapa ya? Tangen T itu sama dengan 2x ya. 2x berarti ini adalah 2x ya. Tangen T ini 1 ya. Berarti di sini adalah akar 1 plus 4x. Itu adalah. Nah, dari situ kita bisa peroleh ya, yaitu menjadi 1/4 ya. Sekan itu berarti 1 per ini ya. Atau ini akar ini dulu ya. Akar dari 1 plus 4x kuadrat ya. Kemudian tangen. Nah, tangen itu berarti di sini langsung tadi ya. 2x ya. Ditambah setengah ln. Ini tadi ya, sekan T tadi ya. Sekan T tadi adalah akar dari 1 plus 4x kuadrat ya. Terus tangen tadi yaitu tambah 2x ya. Ini adalah apa ya, integralnya ya, yang tidak sederhana ya. Oke, duanya bisa kita coret ya, sehingga akan menjadi setengah gitu ya. Di sini setengah, apa itu, atau x per 2 akar 1 plus 4x kuadrat ya, ditambah setengah ln akar 1 plus 4x kuadrat plus 2. Ingat-ingat ya, ini ya, setengah ln ya. Nah, ini tinggal masukkan di sini ya. Nah, ini hasilnya itu adalah, mungkin kita pakai warna lainnya. Nah, hasilnya adalah berapa tadi? Setengah, kalau setengah, x per 2 ya. X per 2 akar 1 plus 4x kuadrat ya. Ditambah setengah, yaitu ln akar dari 1 plus 4x kuadrat ditambah 2x ya. Nah, ini batasnya dari min 1 sampai 3. Tinggal masukkan ya. Tinggal masukkan, nanti akan ketemu ya hasilnya. Ya. Nah, ini contohnya ya, yang mungkin bisa dikatakan tidak sederhana ya di situ ya. Nah, ini 3/2 pakai teorema fundamental kalkulus ya, maka akan bisa kita hitung ya. Cuma di sini integralnya yang nggak mudah ya, biasanya bahkan mungkin ada beberapa yang nggak bisa dicari integralnya. Nah, kemudian bagaimana untuk fungsi parameter ya dan koordinat kutub? Ini tidak saya bicarakan ya, cuma rumusnya aja mungkin seperti ini ya. Ini kalau fungsi parameter adalah seperti ini ya, dt-nya dikeluarkan gitu ya.
Y kuadrat, mudahnya gini ya. Nah, saya tambahkan fungsi parameter T, ya. Maka di sini kita kalikan dt ya. dt ya. Maka di dalamnya itu harus dibagi dt. Nah, ini akan menjadi delta X ya. Kalau dalamnya dibagi dt-nya tapi kuadratnya. dy-nya juga gitu ya. Nah, dikuadratkan. Nah, ini kalau dituliskan akan menjadi seperti ini ya. Ini delta S-nya seperti ini. Kalau ini kan berarti dx dt itu delta X delta T menjadi dx dt, delta Y delta T, dt menjadi delta T menjadi dt ya. Nah, seperti itu. Ya, pakai rumus gampangnya itu akan kita peroleh apa ini belum ya. Ini delta S-nya seperti langsung ini ya, atau kita tulis lagi lah, ini S-nya itu integral, T-nya itu katakan dari alfa sampai beta gitu ya. Di sini akar, dx ini akan menjadi dx dt dikuadratkan ditambah dy dt dikuadratkannya. Nah, delta T menjadi dt. Nah, ini ya, dalam parabel theta ya. X-nya itu kan sama dengan R cos theta ya. Y-nya itu adalah R sin theta ya. Nah, di sini dx atau dx d theta-nya itu pakai ini ya. dr d theta ya. Di sini kalikan cos theta ditambah R turunan cos theta adalah min sin theta gitu ya. Nah, kemudian dy d theta kalau kutub ya, dalam koordinat kutub saya rumusnya aja ya. Nah, ini akan menjadi dr d theta. Nah, kemudian di sini sin theta, di sini plus r cos theta ya. Nah, ini kalau dimasukkan ya, ini kan dikuadratkan ya. Nanti dia akan menjadi lebih sederhana ya. Tuh ya. Jadi akar dari apa? Mudahnya gini ya, dx. Nah, ini apa ya, nggak jadi gimana? Oke, malah bingung. Backnya nggak ada ya. Nah, ini habisnya juga nggak ada ya. Oke, mudahnya gini aja ya, saya ganti warna aja kalau gitu ya. Oke, merah gitu ya. Jadi di sini dx ya, di sini ya, dx d theta ini kita kuadratkan, ini akan menjadi apa ini? Ya, dr d theta ya, dr d theta dikuadratkan kali cos kuadrat theta ditambah 2 dr 2r dr d theta cos theta sin theta ya. Kemudian ini akan menjadi yaitu r kuadrat sin kuadrat theta. Kemudian kalau dy d theta-nya dikuadratkan menjadi apa? Akan menjadi yaitu dr d theta dikuadratkan, ini akan menjadi sin kuadrat theta. Ini maaf, ini tadi minusnya. Ini minus, kalau yang bawah plusnya karena di sini ada minus itu ya. Ini plus, yaitu 2R, ini sama ternyata ya. Ada cos, ada sin juga ya, cos theta, sin theta ya. Cuma di sini akan menjadi R, di sini cos kuadrat theta ya. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan ya. Nah, kita jumlahkan plus ya. Yaitu apa? Dx d theta dikuadratkan ditambah dy d theta dikuadratkan. Ini cos kuadrat itu akan menjadi 1 ya. Ini akan menjadi dr d theta ya, dikuadratkan. Ini bisa hilang ini ya. Nah, dijumlahkan hilang ya. Ini akan menjadi r kuadrat gitu ya. Jadi sederhana sekali ya. Dengan demikian rumusnya apa? Kalau dalam koordinat kutub S-nya itu integral ya. Theta-nya itu katakan dari apa? Katakan dari alfa sampai beta ya.
Ya ini ya, akar dari R kuadrat ditambah DR d theta dikuadratkan d theta. Nah, rumusnya akan menjadi ini. Atau ini sudah saya tuliskan di slide ya. Ini fungsi parameter ya. Nah, ini panjang koordinat kutub adalah seperti ini ya. Ini tadi. Nah, oke, jadinya ini rumusnya yang untuk koordinat kutub. Kalau fungsi parameter yang itu tadi ya. Nah, ini contohnya ya, kalau koordinat kutub ya. Ya, mungkin untuk koordinat kutub enggak saya tuliskan, yaitu panjang lebar gitu ya. Nah, ini adalah aplikasi dari apa namanya integral tertentu ya, yaitu untuk menghitung apa tadi ya, karena di sini saya hanya koordinat kartesius yang saya tekankan ya, untuk kutubnya mungkin Anda bisa pelajari sendiri ya, yaitu untuk menghitung area bidang datar, kemudian volume benda putar, kemudian di sini panjang busur. Nah, berikutnya bagaimana kalau busur itu ya kita putar ya. Maka akan kita peroleh namanya adalah luas-luasan putar ya. Misalkan contohnya adalah luas permukaan bola ya. Nah, luas permukaan bola itu berapa ya? 4 pi r kuadratnya. Nah, luas permukaan bola itu kan 4 pi r kuadrat ya, itu luas permukaan bola ya. Nah, bukan yang ini ya. Nah, ini contoh ini kita tidak berikan, tapi rumusnya tadi saya berikan. Ya, oke. Kemudian kita lanjut aplikasi berikutnya ya. Jadi di sini jika suatu busur K ya diputar sekeliling sumbu yang terletak pada bidang busur, tidak memotong K kecuali pada ujung-ujungnya dan hanya menyinggung saja, maka diperoleh luas-luasan putar ya. Contohnya adalah ini. Tahap pertama apabila busur diputar sumbu X atau sumbu Y, selanjutnya diputar bisa sembarang garis ya. Nah, ini kalau sembarang garis kan tentunya lebih susah gitu ya. Oke, tapi di sini kita coba yang diputar sumbu X atau sumbu Y saja ya. Untuk sembarang garisnya mungkin kita tidak bicara. Nah, caranya bagaimana ya? Jadi diketahui busur K tadi ya, katakan punya persamaan Y sama dengan Fx ya. Kemudian X-nya berjalan dari A sampai B ya, ini terdiferensial, ini kan soal matematikanya ya. Kemudian partisi AB ini dipartisi, kemudian K diputar sekeliling sumbu Y, maka kita pilih busurnya ini ya. Juga akan berbentuk luas-luasan putar ya. Nah, jadi kan kita punya DS di sini ya, kita putar ya dengan sumbu Y, maka di sini panjangnya itu adalah 2 pi DS ya. Nah, ini kan kalau misalkan saya punya DS ini diputar terhadap sumbu X gitu ya. Nah, ini kira-kira luasnya itu adalah ini, berarti kan kayak bola, kulit bola ya. Nah, ini jadi kayak kulit bola bentuk. Nah, ini bisa didekati kayak kulit bola lah ya. Kulit bola tapi enggak kok kulit bola. Kulit tabung ya, kayak kulit tabung. Tapi karena delta S-nya cukup kecil ya dianggap jari-jarinya mungkin sama ya kayak kulit tabung. Itu kan rumusnya 2 pi ya kali tebalnya itu adalah ds ya, 2 pi f ds. Ini kan ini adalah f-nya atau y-nya ini ya. Maka kita boleh seperti ini. Nah, maka dengan demikian kalau diputar terhadap sumbu Y itu SY-nya adalah 2 pi ya. Yaitu ini diputar sumbu X dulu ya. Sumbu X berarti SX 2 pi
tadi ya, DS ya, atau 2pi ABYDS ya. Kalau diputar terhadap sumbu Y tinggal ganti ya. Ganti X-nya menjadi ya. 2pi YDS sama 2pi XDS ya. Nah, mudahnya kalau diputar terhadap sumbu X, yang ininya itu adalah Y ya. Maka di sini adalah 2pi Y, tebalnya itu adalah DS. Ya. Namun kalau diputar terhadap sumbu Y, misalkan ini tadi saya putar terhadap sumbu Y, maka di sini panjangnya itu adalah X. Maka di sini adalah delta S-nya surface-nya ya. Kalau tadi pakai apa rumusnya ya? Yang busur ya. Oke, surface-nya di 1A-nya itu ya. Itu adalah 2pi X ya, tebalnya itu adalah delta S ya. Nah, seperti ini aja sebenarnya idenya ya. Rumusnya mudah ya, tinggal DS-nya nanti menyesuaikan ya. Menyesuaikan variabelnya gitu ya. Nah, kalau di sini ya karena di sini X ya dalam variabel apa ini Y ya, DY ya. Kalau ini ya